Bab 099. Agustin dan Audrey harus jadi anak yang baik ya. Mommy sudah bekerja keras untuk kalian. Iya, Mama Zahwa. Audrey menyahut dengan serius. Akibat Wirya yang sering memanggilnya dengan sebutan, Mama Zahwa, jika berbicara dengan kandungannya, Audrey dan Agustin menjadi ikut-ikutan memanggilnya begitu. Siap bos. Agustin menjawab tak kalah patuh meski dengan sikap tengilnya itu karena dia lebih banyak bermain dengan Julian sehingga terpengaruh sifat petakilan kakaknya Zahwa itu. Zahwa mengelusi kepala dua bocah itu, membawa mereka masuk ke dalam rumah kemudian. Cory, Papa Wirya, ayo main bola. Aku kemarin baru membelinya dengan Mama Zahwa. Oke, boy. Sebentar ya, Papa Wirya istirahat dulu. Kenapa berkeringat sekali? Wah ini apa? Kan abis olahraga, makanya berkeringat. Ini barbel, berat. Agustin masih kecil, tidak bakalan kuat untuk mengangkatnya. Wah look so cool. Kalau ini, namanya apa? Treadmill. Agustin bisa lari menggunakan alat ini. Zahwa yang baru saja dari dapur untuk mengambil minum, tidak bisa menahan senyum melihat interaksi antara Wirya dan Agustin di ruang khusus yang digunakan Wirya untuk berolahraga itu. Suaminya nampak menjelaskan dengan sabar dan juga serius segala pertanyaan yang diucapkan oleh Agustin dengan begitu penasaran. Dia kemudian melanjutkan langkah menuju sumber suara di mana alunan piano terdengar. Audrey, Mama Zahwa ada hadiah untuk kamu. Audrey yang selalu dengan sikap tenangnya itu menoleh dengan raut wajah penasaran. Sikap keponakannya ini begitu anggun dan jauh lebih dewasa dari anak-anak seumurannya. Kadang, membuat Zahwa keheranan meski lebih banyak kagumnya. Lihatlah, alih-alih bermain masak-masakan ataupun boneka, dia lebih suka membaca buku ataupun memainkan alat musik. Seperti sekarang, dia segera menjauh dari piano yang sengaja Wirya beli untuknya agar bisa bermain dengan sesuka hati ketika di rumah ini. Apa itu, Mom? Panggilan Aunty sudah berubah menjadi Mama dan hati Zahwa selalu menghangat ketika dia sudah dipanggil begitu, membuatnya merasa kalau anak-anak kalian ini sudah menjadi anak-anaknya sendiri. Tara. Zahwa menampilkan beberapa buku yang tadi dirinya sembunyikan di belakang tubuh. Segera saja, mata bulat Audrey langsung berbinar. Mama Zahwa Tangyu. Pekiknya, langsung memeluk erat leher Zahwa. Zahwa terkekeh pelan lalu membalas pelukan itu. "J hope you like it, sweetie. Kalau menginginkan sesuatu bilang saja dengan Mama Zahwa atau Papa Wirya ya, kayak Agustin. Kami pasti akan membelikan apapun yang Audrey mau." Audrey menggeleng, dia memeluk buku itu dengan senyum lebar. "Ini saja sudah cukup kok. Aku tidak mau merepotkan kalian. Kan, sudah Zahwa bilang Audrey ini begitu dewasa sikapnya. Kemarin saja ketika mereka jalan-jalan bertiga. Dia sama sekali tidak meminta apapun, hanya diam saja di sepanjang jalan berbanding terbalik dengan Agustin sang kakak yang menunjuk banyak sekali mainan yang ingin dia beli bahkan Audrey sampai menegur Agustin. Sebab kembarannya itu terlalu banyak membeli sesuatu. Entahlah siapa yang kakak di antara mereka karena sikap Audrey tersebut membuatnya nampak seperti yang lebih tua. Enggak apa-apa dong kalau direpotkan, Agustin dan Audrey kan baik sekali selama ini. Enggak rewel sama sekali jadi pantas untuk diberi hadiah. Tan Kyo. Suara Audrey begitu lirih dan Zahwa paham akan kesedihannya. Sedikit banyak dirinya paham mengapa Audrey yang bersikap begitu pendiam dan hati-hati, mungkin kehidupan mengerikan dengan ayahnya dulu membuatnya takut untuk mengekspresikan diri. "Sayang, Mas main bola dengan Agustin dulu ya." "Iya, tapi jangan lama-lama. Di luar panas banget," jawab Zahwa, menatapi Wirya yang satu tangannya memeluk bola sedang satu tangan yang lain menggandeng lengan Agustin yang nampak begitu bersemangat. "Jawab apa, boy?" Wirya bertanya. "Siap, bos."
Agustin menjawab sambil memberikan gerakan hormat yang tidak sempurna membuat Zahwa langsung tertawa melihat sikap lucunya itu. Suara Wirya dan Agustin di halaman menjadi latar bagi Zahwa yang menemani Audrey membaca di teras. Anak itu menjadi semakin lancar membacanya karena setiap hari selalu Zahwa ajari untuk mengeja. "Be careful, Agustin. Nanti bolanya kena Mama Zahwa." Audrey menegur karena bola yang ditendang Agustin melenceng arahnya menjadi menuju tempat dirinya dan Zahwa membaca. Agustin nampak langsung menunduk merasa bersalah. "I'm sorry," ujarnya pelan. "Hebat banget Agustin menendang bolanya, bisa-bisa jadi pemain bola nih nanti." "Enggak kena kok, it's okay." Zahwa langsung mencoba untuk menenangkan karena sungguh, dirinya selalu dibuat tidak tega akan Agustin. Yang langsung nampak ketakutan tidak berkutik jika Audrey sudah menegurnya. "Sini dulu, minum. Kayaknya kalian berdua sudah ngos-ngosan begitu." Wirya dan Agustin langsung menurut, mendekat kepada Zahwa lalu menerima sodoran air minum yang wanita itu berikan. "Kok keringatan banget begini sih, Mas?" Zahwa berucap geli, mengusap ke atas rambut Wirya yang lepek akibat keringat. Sisa efek olahraga tadi, ditambah Agustin main bolanya sudah kayak atlet. Dipuji begitu, Agustin sudah kembali cerah lagi ekspresi wajahnya. "Papa Wirya, Mama Zahwa look. Satu can do this," ujarnya, memamerkan bola yang berusaha ia pantulkan beberapa kali dengan kaki, begitu serius ekspresi. Wajahnya walaupun gagal beberapa kali namun Zahwa dan Wirya tetap bertepuk tangan untuk mengapresiasi apa yang anak itu lakukan. Sungguh, kebahagiaan ini terasa begitu sederhana namun bagi Zahwa, momen ini luar biasa bermakna. Tidak berlebihan kan jika dirinya hanya ingin meminta hidupnya berjalan dengan tenang seperti ini saja. Menjalani keseharian tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Manusia adalah tempatnya berharap maka hanya itu yang bisa Zahwa lakukan untuk sekarang. "Mas, anak-anak lagi tidur siang." Zahwa mendesis memperingati, lengan Wirya dirinya tahan dan matanya sedikit melotot memberikan larangan. "Ya justru karena lagi tidur." Wirya menyahut acuh tak acuh, gerakan tangannya yang tadinya terhenti kembali berlanjut. Jari-jari tangan pria itu awalnya memberikan gerakan membelai di pinggang Zahwa yang membuat wanita itu langsung berjengkit geli akibat sentuhan itu. Sentuhan kemudian mulai merambat naik lalu tahu-tahu ketika belayan halus Zahwa rasakan di belakang punggungnya, tubuh bagian atasnya menjadi melengkung begitu saja. "Mas setidaknya jangan disin." Terlambat, sebelum kalimat ucapan Zahwa selesai, Wirya sudah keburu mengangkat tubuhnya dengan mudah di atas meja di dalam kamar tamu di mana Agustin dan Audrey sedang terlelap menikmati waktu tidur siang mereka lalu langsung menciumnya begitu saja. Panen mangga pun berlangsung seru sampai 3 rondes. Zahwa baru saja keluar dari kamar mandi setelah tadi hampir 1 jam lebih melakukan itu sebut saja dengan kegiatan menyenangkan mulai sekarang bersama Wirya. Suaminya itu yang tadi sudah mandi terlebih dahulu tidak dirinya temukan di dalam kamar. Setelah berpakaian juga mengeringkan rambutnya dan berdandan, Zahwa keluar dan sudah menemukan Wirya yang tengah memangku Audrey yang sedang serius. Memainkan rubrik di tangan sedang Agustin nampak bermain-main dengan cara gelendotan di lehernya sambil tertawa-tawa. Wirya sama sekali tidak keberatan walaupun dirinya menjadi kesusahan karena 2 beban kecil yang sedang bertumpu dengannya sekarang. Zahwa tanpa sadar tersenyum gemas melihat pemandangan yang terasa begitu menghangatkan hati itu. Sambil meladeni Agustin yang mengajaknya bercanda, Wirya memberikan arahan pada Audrey untuk menyatukan warna rubrik yang sedang bocah perempuan itu mainkan. Multitasking alias keduanya pria itu ladeni dengan cakap. Mas Wirya yang menggantikan baju mereka. Zahwa mendekat lalu duduk di sofa karena untuk duduk di lantai seperti yang Wirya lakukan sekarang dalam keadaan perutnya yang membesar itu,
dirinya tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan mudah lagi. Ayo berangkat Mom. We're ready. Agustin langsung memekik semangat, kali ini berpindah untuk memeluk Zahwa. Dengan hati-hati bergerak karena dia tahu ada para adik yang dirinya ajak bicara setiap hari sejak kemarin-kemarin itu di dalam perut Zahwa. Kata Wirya, sebagai yang lebih tua dirinya harus menjaga dua adiknya yang akan lahir sebentar lagi. Iya. Kamu sudah siap. Zahwa mengangguk. Let's go kiddos. Hari ini kita bakalan tahu adik-adik kalian lelaki atau perempuan. Atas pemberitahuan Zahwa, kedua bocah itu langsung bersemangat berdiri. Agustin meminta digendong oleh Wirya sedang Audrey seperti biasa dengan sikap kalemnya berjalan sambil menggenggam tangan Zahwa. Sebenarnya jenis kelamin anak mereka sudah bisa dilihat bulan kemarin namun karena Wirya sibuk bekerja di hari biasa, Zahwa memilih menunda karena dirinya dan Wirya ingin mengetahuinya secara bersamaan. Baru hari ini mereka akhirnya bisa menyepakati janji temu dengan dokter kandungan di hari libur, yang mana sangat sulit dilakukan namun beruntungnya hari ini bisa. Delano mengantar mereka hari ini menuju rumah sakit. Selalu begitu karena ya pekerjaannya haruslah menemani Zahwa kemanapun wanita itu pergi. Agak membuat Wirya senewan sejujurnya namun belakangan sedikit berkurang karena pria itu 2 kali lipat lebih kaku sifatnya daripada Wirya sendiri. Tidak ada tanda-tanda pria yang suka menggoda layaknya Arga ataupun Arjuna sehingga Wirya bersikap lebih santai karenanya. Perjalanan terasa singkat karena ocehan dari Agustin terdengar di sepanjang jalan. Audrey hanya sesekali saja ikut berbicara, itu juga karena Zahwa dan Wirya yang memancingnya untuk berbicara. Setelah dari pemeriksaan rutin tersebut, Zahwa dan Wirya berencana untuk mengajak dua keponakan mereka untuk bermain di mal. Menikmati hari libur lah istilahnya. Siap. Wirya bertanya selagi lift berjalan menuju lantai tujuan mereka. Siap. Aku pasrah saja sebenarnya, sedikasihnya aja. Mau lelaki atau perempuan, atau mungkin keduanya bergender sama, aku tetap bersyukur. Asal mereka sehat saja. Wirya mencium puncak kepalanya yang membuat Zahwa segera mencubit pinggang pria itu sebab di dalam lift ini bukan hanya ada mereka saja namun beberapa orang yang juga menuju lantai yang sama. Zahwa malu jika menunjukkan kemesraan begitu di hadapan orang lain namun agaknya Wirya bersikap cuek bebek saja bahkan sekarang sudah menggandeng tangannya sehingga mereka berempat berjajar dengan tangan yang saling bertaut. Lucu sekali, Zahwa bisa membayangkan akan seribet apa jika anak-anaknya bersama dua keponakannya ini dirinya dan Wirya ajak berjalan-jalan. Mereka berdua mungkin tidak akan sanggup. Meski begitu, nyatanya rasa bahagianya juga terbayang karena pasti akan ramai sekali. Lagi-lagi Zahwa merasa semakin tidak sabar menunggu hari kehadiran buah hatinya tiba. Cory. Seperti yang saya ucapkan tadi, perkembangan janin normal, sesuai dengan usia kehamilan. Tuh lihat tuh, yang satu mukanya ditutup, masih malu kayaknya dia, yang satunya lagi suka banget tuh pamer wajahnya. Dokter menjelaskan apa yang terpampang di layar membuat Zahwa dan Wirya langsung tertawa dibuatnya. Nah, Bapak dan Ibu apa sudah siap untuk mengetahui jenis kelamin si kembar? Zahwa dan Wirya saling tatap lalu sama-sama mengangguk. Rasa-rasanya, kegugupan yang mereka rasakan sekarang sama besarnya dengan hari pernikahan mereka kemarin. Meskipun tidak mengharapkan gender tertentu, tetap saja rasanya menegangkan bukan ketika mengetahui anak mereka akankah seorang lelaki ataukah perempuan. Selamat Bapak dan Ibu, akan ada dua jagoan yang akan menjaga Ibu Zahwa nantinya. Dokter tersenyum hangat. Anak kalian keduanya lelaki, sambungnya memperjelas. Zahwa dan Wirya sama-sama kompak menahan napas, pekikan senang dari Agustin lah yang menyadarkan mereka. Bocah itu nampak begitu bahagia karena sadar akan menemukan teman bermain nantinya. Dan sekarang, Zahwa tidak pernah melihat senyum Wirya tercetak selebar hari ini.
Pria itu langsung menciumnya kemudian mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali. Kebahagiaan pria itu menular dan saking penuhnya dadanya sekarang, Zahwa sampai merasa sesak akan rasa senang. Selama dokter menjelaskan tentang segala tetek bengek yang harus dan dilarang untuk dilakukan Zahwa akan kehamilannya yang sudah menginjak bulan ke-6, Wirya terus-terusan menggenggam tangannya. Ikut mendengarkan dengan serius segala arahan dokter dan mencoba mengingat semuanya dengan bersungguh-sungguh. Dan mereka berempat keluar dari rumah sakit dengan mungkin menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Atau mungkin tidak ketika tiba-tiba saja, mobil mereka yang bergerak pelan sebab ingin melipir ke pinggir karena Agustin merengek untuk meminta dibelikan permen kapas tiba-tiba saja dihantam dengan keras dari belakang. Mau itu. Mau itu. Agustin yang duduk di booster seat paling belakang bersama Audrey menyeru sambil menunjuk-nunjuk penjual balon yang ada di pinggir jalan membuat Wirya dan Zahwa yang duduk di kursi tengah menjadi menoleh mengikuti arah tangan bocah itu. Nanti saja Agustin, membuat repot Papa Wirya dan Mama Zahwa saja. Audrey langsung menegur dan jujur saja sampai sekarang Zahwa selalu merasa takjub dan terkesima dengan kemampuan bicara Audrey juga sikap dewasa anak perempuan itu. Rengekan Agustin terdengar kemudian. But I really want that, please. Mendengar kalimat permohonan yang diucapkan dengan begitu memelas dan juga sorot mata yang nampak semenggemaskan itu membuat Zahwa tak urung menjadi tidak tega juga. Iya, Agustin mau balon. Sebentar, ketika lihat di depan dulu ya. Siapa tahu masih ada penjual yang lain soalnya yang tadi kan sudah kelewatan. Kalau tidak ada, baru kita putar balik, ucapnya berusaha menenangkan yang untungnya membuat Agustin tidak lagi merengek malahan kini sudah bernyanyi mengikuti alunan lagu yang sengaja diputar di mobil. Itu Bu, ada penjual balon di depan. Mau mampir. Delano yang sejak tadi membawa mobil bertanya ketika tak jauh di depan dirinya melihat penjual balon dengan berbagai karakter kartun itu. Ya sudah, mampir saja. Parkir di depan minimarket itu biar tidak mengganggu. Sekalian beli minum. Wirya berucap yang segera Delano angguki dengan patuh. Pria itu otomatis memelankan laju mobil yang dirinya bawa, sambil menatap ke arah spion juga menghidupkan lampu penanda bahwa mobil akan dirinya belokkan ke arah kiri. Semuanya masih berjalan normal bahkan nyanyian Agustin masih memeriahkan suasana mobil namun baru saja ingin memutar kemudi. Dari arah belakang tiba-tiba saja sebuah mobil muncul karena nampak menyilip mobil yang melaju tepat di belakang mobil Wirya dengan begitu kencang sehingga mobil yang sedang melaju pelan sebab ingin berbelok seketika saja menjadi bertubrukan. Semuanya terjadi begitu cepat, rasa-rasanya Zahwa bahkan belum sempat berkedip ataupun menyelesaikan hembusan napasnya ketika hal tersebut terjadi. Tahu-tahu mobil yang dihantam terasa bergetar kemudian bergeser dengan ekstrim. Di detik itu yang Zahwa rasakan adalah tangan Wirya yang langsung membentang menahan tubuhnya juga teriakan dari Agustin dan Audrey. Hentakan napas Zahwa menjadi kuat seiring dengan jantungnya yang terasa melorot jatuh. Hantaman kuat di sisi kiri terasa dan barulah mobil berhenti bergerak. Fu asteriska, sayang are you okay? Wirya dengan cepat melepas seat belt-nya lalu mendekat kepada Zahwa yang masih nampak syok duduk di sebelahnya. Zahwa mencoba mengendalikan diri secepat yang dirinya bisa. Dia hanya mengangguk singkat kemudian langsung menoleh cepat ke belakang dan dirinya langsung melemaskan tubuh ketika Agustin dan Audrey masih duduk di kursi khusus dengan aman tanpa ada perubahan sedikit pun. Mereka bahkan tidak menangis, hanya terdiam kaku saja entah kenapa. Maaf Bu, Pak. Sebentar, saya cek keluar dulu. Delano langsung berucap merasa bersalah. Hanya penyok dan tergores sedikit akibat terkena pembatas jalan, Pak. Delano memberitahu ketika memeriksa keadaan sisi mobil yang tertabrak. Kepala pria itu celingukan ke atas, dari sana saja Zahwa sudah bisa melihat kalau pria itu sedang mencari keberadaan kamera pengawas. Kamu sudah lihat plat mobilnya Delano? Alih-alih menjawab ucapan Delano sebelumnya,
Wirya malahan bertanya hal tersebut dengan begitu serius dan dengan tidak kalah seriusnya, Delano hanya memberikan respon. Dengan mengangguk singkat saja. Hanya dengan tatapan mereka berdua yang beradu mereka sudah langsung paham akan situasi yang terjadi sekarang. Ya sudah, jangan dibahas. Langsung pulang saja. Wirya memberikan titah bahkan hanya mendengarnya saja Zahwa yang padahal tidak melakukan kesalahan langsung menciut. Sudah lama Zahwa tidak melihat Wirya yang menjadi seserius ini. Serius tidak apa-apa kan? Dan ketika berbicara dengan Zahwa, suaranya berubah lembut dalam sekejap, tangan istrinya yang berubah mendingin ia remas untuk menyalurkan energi juga berusaha untuk memberikan ketenangan kepadanya. Iya, Mas. Untung memakai seat belt jadi bisa menahan tubuh aku untuk tidak bergerak. Aku baik-baik saja, cuma khawatir dengan anak-anak. Zahwa menoleh kembali ke belakang, dia sudah bisa melihat Agustin yang memegang erat tangan Audrey. Mereka bahkan tidak berteriak atau lumrahnya menangis ketika hal mengerikan terjadi namun tidak, mereka berdua sama sekali tidak bereaksi. Hal tersebut malahan semakin membuat Zahwa merasa khawatir namun juga diselipi oleh rasa kebingungan. Are you guys okay? Ada yang terluka tidak? Agustin geleng-geleng kepala. I'm sorry, lirihnya dengan kepala yang tertunduk.